Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Biaut, bahagia, ceria, mulia. Apa kabar Biaut? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ajaib. Semoga kalian semua tetap semangat ya. Yang terhormat Ibu Nur Hasanah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pendidikan karakter. Perkenalkan, nama saya Lulu Istiara, NIM 2499068. Saya selaku moderator dan pembaca materi poin D, yaitu nilai-nilai pendidikan karakter. Yang kedua ada Rifatul Alawiyah, NIM 2499044. Yang ketiga ada Nurjana, NIM 2499046. Dan yang terakhir ada Lia Maulida, NIM 24979. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Rifatul Alawiyah. Waktu dan tempat dipersilakan. A. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda. Pendidikan merupakan kata kerja, sementara karakter merupakan kata sifat. Istilah pendidikan merupakan terjemahan dari education, yang kata dasarnya educat, atau bahasa latinnya edux, yang berarti menggambarkan dari dalam, mendidik, melaksanakan hukum kegunaan. Pendidikan juga bermakna sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tertata dan liar menjadi semakin tertata. Semacam proses penciptaan sebuah kultur dan tata keteraturan dalam diri sendiri maupun diri orang lain. Karakter diartikan sebagai ciri khas yang mendemonstrasi etika atau sistem nilai personal yang ideal untuk eksistensi diri dengan orang lain. Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Karakter dalam terminologi Islam lebih dikenal dengan akhlak, artinya perilaku dan tabiat. Menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya As-Sihah Al-Khuluq, secara etimologis adalah adab seseorang dalam dirinya, sebab menjadi semacam anggota tubuhnya. Adapun pembawaan dalam diri disebut al-hiyam, yaitu sifat dan tabiat. Tidak ada bentuk sikularnya dalam bahasa Arab. Jadi al-khuluq adalah tabiat yang didapatkan dari luar, sementara al-hiyam adalah tabiat yang didapatkan dari naluri. Karakter atau akhlak dapat lahir dari selangkah demi selangkah akibat pengulangan satu kegiatan. Itu sebabnya Nabi memerintahkan orang tua agar menyuruh anaknya sholat sejak dini, yaitu sejak usia 7 tahun, walaupun belum wajib bagi anak-anak. Bangunan konsep karakter tersusun dari 3 bagian yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan, keinginan terhadap kebaikan, dan perbuatan kebaikan. Dalam hal ini membutuhkan penanaman pembiasaan dalam pikiran, pembiasaan dalam hati, dan pembiasaan dalam tindakan. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang ingin ditanamkan pada anak-anak, hal ini jelas kita inginkan agar anak-anak mampu menilai apakah hak-hak asasi, peduli secara mendalam, dan kemudian bertindak apa yang diyakini.
Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas poin yang kedua, yaitu tentang tujuan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan yaitu menanamkan sebuah kebiasaan yang baik sehingga anak didik paham, bisa merasakan dan mau melakukan hal yang baik. Saat guru menerangkan, anak peserta didik bisa saja memperhatikan guru dengan baik, terus memahami kata-kata apa yang diterangkan oleh gurunya tersebut. Nah, tujuan dari pendidikan karakter yaitu untuk mencetak peserta didik agar menjadi generasi bangsa yang baik dan memiliki pedoman hidup yang baik juga untuk kedepannya, yaitu menjadi warga negara yang mempunyai kemampuan, kemajuan, kerja keras, tanggung jawab, disiplin, dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Pendidikan karakter itu membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Menurut Thomas Likona, telah menyatakan bahwa dasar hukum moralitas yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan kitab suci. Nah, di sini tujuan pendidikan karakter yang harus dipahami oleh seorang guru ialah tujuan berjenjang dan tujuan khusus. Perkembangan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, bisa mengembangkan potensi efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara. Lalu yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku anak didik kita yang terpuji dan sepengetahuan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya serta karakter bangsa. 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa nantinya. Lalu yang keempat, bisa mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan serta memiliki rasa rasa bertanggung jawab kayak gitu kepada nasib bangsa, terus menjadi generasi yang baik. Lalu yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, dan penuh kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Pada dasarnya, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia anak didik kita secara utuh, terpadu dan seimbang atau sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter, anak akan menjadi cerdas, tidak hanya otaknya saja namun juga cerdas secara emosi. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan mereka. Dengan kecerdasan emosi, seseorang akan dapat berhasil nantinya dalam menghadapi segala tantangan yang ia hadapi di dalam kehidupannya, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis atau bersaing secara normal, secara sehat di dalam kelas agar ia mendapatkan prestasi yang baik. Saya akan membacakan nilai-nilai pendidikan karakter. Di makalah ini nilai-nilai pendidikan karakter ada 18. Yang pertama yaitu religius. Religius adalah ketaatan dan kepatuhan dalam memahami melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, perbuatan, mengetahui apa yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar. Yang ketiga yaitu toleransi. Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, ras, suku, budaya, bahasa, etnis, pendapat, dan hal-hal yang berbeda dengan dirinya. Yang keempat yaitu disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap peraturan atau tata tertib
yang berlaku. Yang kelima, kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh. Yang keenam, kreatif. Kreatif adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi memecahkan masalah, sehingga menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh, mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain. Yang kedelapan yaitu demokratis, sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata. Yang kesembilan, rasa ingin tahu, cara berpikir, sikap dan perilaku yang mencerminkan penasaran. Yang ke-10, rasa semangat kebangsaan atau nasionalisme. Yang ke-11, cinta tanah air. Yang ke-12, menghargai prestasi. Yang ke-13, komunikatif. Yang ke-14, cinta damai. Yang ke-15, gemar membaca. Yang ke-16, peduli lingkungan. Yang ke-17, peduli sosial. Dan yang ke-18, bertanggung jawab. Jelaskan tentang urgensi pendidikan karakter. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdarkan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratif serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah bisa ditinggalkan. Pendidikan bukanlah yang diorganisasikan secara teratur, terencana, dan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaraan oleh suatu komunitas, suatu masyarakat, melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak dari manusia itu ada. Pendidikan bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara tidak sengaja, direncana, didesain, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku, terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan proses aktivitas yang disengaja merupakan gejala masyarakat ketika sudah mulai disadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagai dicita-citakan masyarakat. Pendidikan karakter atau pendidikan waktu sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. John Sway misalnya pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Kemudian pada tahun 1918 di Amerika Serikat, USA, Komisi Pembaharuan Pendidikan Menengah yang ditunjuk oleh Penghimpunan Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah yaitu mengenai tujuan-tujuan pendidikan umum. Lontaran itu dalam sejarah kemudian dikenal sebagai 7 prinsip utama pendidikan, antara lain 1. Kesehatan, 2. Penguasaan proses-proses fundamental, 3. Menjadi anggota keluarga yang berguna, 4. Bekerja, 5. Kewarganegaraan, 6. Penggunaan waktu luang secara bermanfaat, dan 7. Waktu susila. 7. Watak susila. Dengan demikian, proses pendidikan karakter ataupun pendidikan akhlak dan karakter bangsa sudah tentu harus dipandang sebagai kebetulan. Bahkan kata lain pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami, membentuk maupun nilai-nilai etika, baik untuk diri sendiri maupun semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan. Pendidikan ke arah terbentuknya karakter bangsa para siswa merupakan tanggung jawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus oleh guru. Dengan demikian, kurang tepat jika dikatakan bahwa mendidik para siswa harus memiliki karakter bangsa hanya ditimpa pada guru materi pelajaran tertentu. Misalnya, guru PKN atau guru PAI, walaupun dapat
dipahami bahwa dominan untuk mengerjakan pendidikan karakter bangsa adalah para guru yang relevan dengan pendidikan karakter bangsa. Tanpa terkecuali, semua guru harus menjadikan dirinya sebagai sosok teladan dan berwibawa bagi para siswanya. Pendidikan merupakan sebagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua hal asumsi yang berbeda mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara tidak sengaja atau berjalan secara alamiah. Pendidikan bukan proses yang diorganisasi secara teratur ya, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Bahwa pada dasar manusia secara alamiah merupakan makhluk yang belajar dari peristiwa alam atau gejala-gejala kehidupan yang ada di yang dianggap sebagai proses yang terjadi secara disengaja dan diorganisasikan berdasarkan aturan berlaku. Pendidikan ke arah terbentuknya karakter bangsa para siswa merupakan tanggung jawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus oleh guru. Dengan demikian, kurang tepat jika dikatakan bahwa mendidik para siswa harus memiliki karakter bangsa hanya ditimpa pada guru materi pelajaran tertentu. Misalnya, guru PKN atau guru PAI, walaupun dapat dipahami bahwa dominan untuk mengerjakan pendidikan karakter bangsa adalah para guru yang relevan dengan pendidikan karakter bangsa. Tanpa terkecuali, semua guru harus menjadikan dirinya sebagai sosok teladan dan berwibawa bagi para siswanya. Pendidikan merupakan sebagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua hal asumsi yang berbeda mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara tidak sengaja atau berjalan secara alamiah. Pendidikan bukan proses yang diorganisasi secara teratur ya, seperti yang tadi dijelaskan di atas. Bahwa pada dasar manusia secara alamiah merupakan makhluk yang belajar dari peristiwa alam atau gejala-gejala kehidupan yang ada di yang dianggap sebagai proses yang terjadi secara disengaja dan diorganisasikan berdasarkan aturan berlaku, terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan proses aktivitas yang disengaja ini merupakan kejaran masyarakat ketika sudah mulai disadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, mengatur manusia sebagai cita-citakan masyarakat, terutama cita-cita orang yang mendapat kekuasaan. Cara mengatur manusia dalam mendidik ini tentunya berkaitan dengan bagaimana masyarakat akan diatur. Artinya, tujuan dari pengorganisasian pendidikan mengikuti arah perkembangan sosial ekonomi yang berjalan. Jadi ada aspek material yang menjelaskan bagaimana arah pendidikan didesain berdasarkan siapa yang paling berkuasa dalam masyarakat tersebut. Karakter merupakan panduan antara moral, etika, akhlak, dan lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan, atau perilaku manusia, atau apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk, atau benar atau salah. Sebaliknya, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Sedangkan akhlak tatanannya lebih menekankan bahwa pada hakikat dalam diri manusia itu telah tertanam keyakinan di mana keduanya baik buruk itu ada. Karenanya pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik. Pada tahun 1916 mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan pengajar dan pendidikan budi pekerti sekolah. Kemudian pada tahun 1918 di Amerika Serikat, USA, Komisi Pembaharuan Pendidikan Menengah yang ditunjukkan oleh Penghimpunan Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah yaitu mengenai tujuan-tujuan pendidikan umum. Terima kasih.
atas perhatiannya sudah mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata atau salah kurang jelas atas kami menjelaskannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.